Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawahar Fatah, NIM 2112401118. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester 7 mata kuliah Mesin Learning, dosen pengampu Bapak Gendro Wahyunto Wibowo Eskom Mkom. Di sini saya membuat yaitu penerapan algoritma Navi Bayes untuk deteksi dan klasifikasi email spam. Oke, langsung saja. Tujuan praktikum yang pertama memahami cara kerja algoritma. Algoritma Navi Bayes adalah metode klasifikasi berbasis probabilitas yang bekerja berdasarkan teori Bayes. Algoritma ini menghitung probabilitas suatu kelas berdasarkan fitur yang diberikan dengan rumus seperti ini. Proses kerja Navi Bayes dimulai dengan pelatihan model menggunakan dataset berlabel, di mana algoritma menghitung probabilitas prior untuk setiap kelas dan probabilitas likelihood untuk setiap fitur dalam kelas tersebut. Setelah model dilatih, algoritma dapat digunakan untuk memprediksi kelas data baru dengan menghitung probabilitas posterior untuk setiap kelas berdasarkan fitur yang ada. Navi Bayes memiliki beberapa varian, seperti Gaussian Navi Bayes untuk data kontinu, multinominal Navi Bayes untuk discrete seperti jumlah kata dalam teks, dan Bernoulli Navi Bayes. Meskipun asumsi independensi fitur menjadi kelemahannya, algoritma ini sangat cepat. Yang kedua, penerapan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Penerapan algoritma Navi Bayes untuk menyelesaikan masalah klasifikasi email spam melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, dilakukan pengumpulan data berupa dataset email yang sudah diberi label sebagai spam atau HAM. HAM sama dengan bukan spam. Dataset ini biasa berisi teks email dan label klasifikasinya. Selanjutnya, data tersebut diproses melalui tahapan processing, seperti pembersihan teks untuk menghapus tanda baca, angka, karakter khusus. Setelah processing selesai, algoritma Navi Bayes dilatih pada data tersebut dengan menghitung probabilitas prior untuk setiap kelas, spam dan HAM, serta probabilitas likelihood untuk setiap fitur dalam kelas tersebut untuk email baru. Yang kedua, dasar teori, definisi algoritma. Navi Bayes adalah algoritma probabilistik yang mengasumsikan bahwa fitur-fitur dalam dataset bersifat independen satu sama lain, dan setiap fitur memiliki bobot yang sama pentingnya dalam klasifikasi. Meskipun asumsi ini seringkali tidak terpenuhi dalam data nyata, Navi Bayes tetap menjadi pilihan populer karena kemudahan penerapannya. Cara kerja Navi Bayes dalam klasifikasi email spam melibatkan serangkaian langkah yang didasarkan pada prinsip probabilitas. Pertama, algoritma akan menghitung probabilitas termasuk dalam kategori spam atau HAM. Ketika email baru diterima, algoritma menghitung probabilitas posterior untuk setiap kategori dengan mengalihkan probabilitas likelihood kata-kata yang ada dalam email tersebut dengan probabilitas prior dari kategori yang bersangkutan dengan asumsi independensi antar kata. Gabungan dihitung sebagai hasil perakitan tes individual kategori dengan probabilitas tertinggi kemudian dipilih menjadi hasil klasifikasi. Ketiga, kasus penggunaan. Algoritma Navi Bayes sering digunakan dalam berbagai kasus yang melibatkan klasifikasi teks atau data dengan fitur yang saling independen. Salah satu penerapan utamanya adalah dalam deteksi email spam, di mana algoritma ini digunakan untuk memisahkan email yang dianggap spam. Selain itu, Navi Bayes juga banyak digunakan dalam analisis sentiment untuk mengklasifikasikan teks berdasarkan perasaan atau opini yang terkandung di dalamnya.
Navi bias juga sering digunakan dalam pengklasifikasian dokumen, seperti untuk mengelompokkan artikel berita ke dalam kategori tertentu. Metrik evaluasi. Metrik evaluasi digunakan untuk menilai kinerja algoritma Navi bias dalam melakukan klasifikasi. Salah satu metrik yang paling umum adalah akurasi, yang mengukur proporsi prediksi yang benar dibanding dengan total prediksi yang dilakukan. Akurasi memberikan gambaran umum tentang seberapa sering model menghasilkan prediksi yang benar. Bayesian mengukur berapa banyak prediksi positif yang benar-benar positif, true positif, dibandingkan dengan total prediksi positif yang dibuat true positif plus false positif. Untuk model regresi, meskipun Navi bias lebih sering digunakan untuk klasifikasi, root mean square error (RMSE) dapat digunakan untuk menilai kesalahan prediksi, meskipun ini lebih relevan untuk algoritma regresi. Dataset yang digunakan. Sumber dataset. Saya menggunakan dataset dari Kaggle. Ukuran dataset, jumlah fitur 25 fitur, jumlah sampel 400. Deskripsi fitur, kumpulan pesan email teks yang dilabel sebagai spam atau bukan spam. Tujuannya membangun model pembelajaran mesin untuk secara otomatis mengklasifikasikan email menjadi kategori spam atau HAM. Langkah-langkah implementasi, persiapan data, import data, unduh data email spam dari Kaggle, pastikan dataset berisi fitur seperti teks email dan label. Simpan dataset ke dalam direktori proyek Anda. Langkah selanjutnya setelah mengimpor data adalah membersihkan data atau memproses mensiapkannya untuk algoritma Navi bias. Processing data. Memeriksa dan membersihkan data. Periksa apakah data yang ada data hilang atau duplikat. Hapus data yang tidak relevan. Ini merupakan contoh kodenya dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian yaitu menyeimbangkan data. Membersihkan teks email. Hilangkan teks tanda baca, angka, karakter khusus, ubah semua teks menjadi huruf kecil. Hapus semua kata-kata moon, stop words yang tidak relevan. Ini contoh merupakan bahasa pemrograman Python juga. Membagi dataset. Pemilihan algoritma. Algoritma Navi bias dipilih untuk klasifikasi email dan spam karena sifatnya sederhana namun sangat efektif, terutama dalam menangani masalah klasifikasi teks. Algoritma ini didasarkan pada teorema bias yang mengasumsikan bahwa setiap fitur dalam dataset berkontribusi secara independen terhadap prediksi, meskipun asumsi ini mungkin tidak selalu sepenuhnya akurat dan dalam dunia nyata. Keunggulan utama Navi bias adalah kecepatan dalam memproses data, bahkan pada dataset yang besar, karena algoritma ini memiliki kompleksitas komputasi yang rendah. Implementasi algoritma. Berikut adalah implementasi algoritmanya dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah import library, load dataset, ini processing data, kemudian evaluasi. Hasil praktikum, akurasi model output ini menunjukkan beberapa baik model memprediksi data uji secara keseluruhan. Ini bukan contoh, ini outputnya. Outputnya seperti akurasi model 95,67%. Artinya model memprediksi 95,67 email dengan benar. Confusion metric memberikan detail tentang jumlah prediksi besar dan salah untuk setiap kelas. Ini merupakan outputnya. Penjelasannya sebagai berikut. 850 true negatif, no spam diprediksi benar sebagai non spam. 5 false positif, no spam yang salah prediksi sebagai spam. 20 false negatif, spam yang diprediksi sebagai non spam. Ini klasifikasi report. Penjelasannya, processing spam, 96% dari email yang diprediksi sebagai benar-benar spam
recall spam 86% dari email spam aktual berhasil dideteksi. Even core spam 91% adalah rata-rata harmonik antara precision dan recall. Akurasi model memiliki akurasi keseluruhannya 96%. Pembahasan, apakah hasil sesuai dengan ekspektasi? Hasil evaluasi model Navi Bayes untuk klasifikasi email dan email spam menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi mencapai 95%. Berdasarkan confusion matrix, model berhasil memprediksi sebagian besar email dengan benar, baik untuk kategori spam maupun non-spam. Precision untuk kategori spam cukup tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar email yang diprediksi spam memang benar-benar spam. Namun, keberadaan false positif, email non-spam yang salah diklasifikasikan sebagai spam, juga perlu diperhatikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil algoritma. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi algoritma Navi Bayes dalam klasifikasi email spam. Yang pertama, kualitas dan representasi data memainkan peran yang sangat penting. Proses processing yang efektif seperti penghapusan stop words, pembersihan teks, dan tokenisasi dapat meningkatkan akurasi model dengan mengurangi noise dan memastikan bahwa hanya informasi relevan yang digunakan untuk pelatihan. Kedua, ukuran dan keseimbangan dataset juga sangat mempengaruhi performa. Jika dataset memiliki distribusi yang sangat tidak seimbang antara spam dan non-spam, model mungkin lebih cenderung memprediksi kelas mayoritas, misalnya non-spam, dan mengabaikan kelas minoritas spam. Selain itu, fitur yang dipilih untuk representasi teks juga mempengaruhi kinerja model. Navi Bayes bekerja dengan baik pada fitur berbasis frekuensi kata seperti menggunakan convectorizer atau TF-IDF. Namun, jika fitur yang dipilih tidak mewakili pola yang relevan dalam data, hasil prediksi bisa kurang optimal. Misalnya, penggunaan kata-kata yang sangat umum atau tidak relevan dalam email dapat mengurangi akurasi model. Yang terakhir adalah kendala atau masalah dihadapi selama implementasi. Selama implementasi algoritma Navi Bayes untuk klasifikasi email spam, terdapat beberapa kendala dan masalah yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kualitas data. Dataset digunakan seringkali mengandung teks yang tidak terstruktur dengan baik, seperti kesalahan memperhatikan penggunaan simbol yang tidak relevan atau email dengan format yang bervariasi. Masalah yang sering muncul adalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset, di mana jumlah email spam jauh lebih sedikit dibandingkan dengan email non-spam. Hal ini menyebabkan model lebih cenderung untuk memprediksi kelas mayoritas non-spam. Selain itu, representasi fitur menjadi tantangan penting karena Navi Bayes mengandalkan fitur berbasis frekuensi kata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.